Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Dery. Kali ini Pak Dery akan membahas tentang soal-soal permasalahan persamaan kuadrat pada kehidupan kita sehari-hari. KD-nya masih tetap 3.2 dan 4.2, namun ini akan lebih menekankan pada KD 4.2 karena kita menyelesaikan suatu permasalahan kuadrat. Tujuan pembelajaran memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan kuadrat. Langsung saja, dalam menyelesaikan sebuah soal cerita persamaan kuadrat ada 3 langkah. Yang pertama, kita misalkan salah satu variabel yang belum kita ketahui dimisalkan dengan X. Jadi kalau ada suatu hal yang belum kita ketahui, kita misalkan dengan X atau variabel lainnya, boleh selain huruf X. Kemudian yang lainnya dinyatakan dengan kalimat terbuka dan membuat variabel X. Jadi selain kalimat yang pertama, ada kalimat lagi yang membentuk sebuah persamaan dengan variabel X. Langkah kedua, bentuklah variabel dalam X dan selesaikanlah. Yang ketiga, tentukan penyelesaian yang memenuhi. Mungkin hanya satu penyelesaian atau mungkin bisa keduanya. Langsung saja kita menyelesaikan beberapa soal. Ayo mencoba. 2 buah bilangan caca yang selisihnya 7 dan hasil kalinya 228. Tentukan kedua bilangan tersebut. Jadi kita diminta untuk menentukan dua bilangan ini. Kita tulis dulu bilangan yang pertama dan bilangan yang kedua, karena ada dua bilangan. Misalkan bilangan yang pertama kita misalkan X dan bilangan yang kedua kita misalkan dengan huruf Y. Dan kita perhatikan soal di sini. Ya, kita perhatikan soal di sini, maka akan menjadi X dikurangi Y sama dengan 7. Karena selisih kita menggunakan operasi pengurangan. Sekarang kita cari salah satu variabelnya. Misal kita cari variabel Y-nya. Berarti Y sama dengan si X ini kita pindah ke kanan, berarti 7 minus X. Kemudian untuk menghilangkan negatif di Y ini kita kalikan dengan negatif 1. Kita kalikan dengan negatif 1. Berarti di sini minus 1. Di sini dikalikan minus 1. Di sini kita kalikan minus 1 kali min X. Sehingga jika dikalikan akan menjadi min kali min berarti plus. Min kali min menjadi plus, kita taruh depan. Min kali plus jadi min. Jadi Y itu sebenarnya X min 7. X min 7. Sekarang setelah kita dapat ini, kita buktikan ke langkah yang kedua. Kita hitung. Jadi ini langkah pertama, kita menentukan variabel dengan variabel yang sama. Langkah kedua, kita tentukan dengan kalimat terbuka di situ. Berarti X dikurangi Y sama dengan 7. Y sama dengan Y itu kan sama dengan X min 7. Berarti X dikurangi X dikurangi 7. Ini dalam kurung ya. Sama dengan 7. Setelah itu di sini kita buka kurungnya. X dikali min plus berarti min X. Min dikali min berarti plus 7 sama dengan 7.
Ini jika dikurangkan hasilnya 0, maka 7 sama dengan 7. Terbukti. Namun kita tidak bisa mencari nilai X dengan cara ini. Kita harus menggunakan kalimat terbuka yang kedua. Hasil kalinya adalah 228. Maka bisa dikatakan X dikali Y sama dengan 228. Berarti X, kita ganti Y-nya menjadi X min 7 sama dengan 228. Kita kalikan pelangi. X kali X menjadi X kuadrat. X kali min 7 berarti min 7X sama dengan 228. Sekarang dari sini kita perlu faktorkan. Kita akan faktorkan persamaan kuadrat itu untuk mendapatkan nilai X-nya. X kuadrat min 7X sama dengan 228. Nah, agar ini menjadi 0 di ruas kanan, maka kita pindah ruaskan X kuadrat min 7X dari positif menjadi negatif 228 sama dengan 0. Nah, ini yang akan kita faktorkan. Kita tadi sudah mendapatkan X kuadrat minus 7X min 228 sama dengan 0. Kita faktorkan dengan pemfaktoran biasa, yaitu AX titik AX titik dibagi A. Oke. Sekarang kita akan cari sebuah bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya adalah minus 7, dan yang jika dikalikan hasilnya minus 228. Kenapa kok bisa angka-angka ini? Karena jika dijumlahkan hasilnya harus B, dan jika dikalikan hasilnya harus A kali C. Gitu. Kita lihat yang dikali 7 dan yang dikali 228 yang dijumlahkan 7. Kita ganti warna dulu. Oke. Dari ganti warna jadi biru tua. Ternyata hasilnya adalah min 19 dan 12. Min 19 dikali 12. Kita coba buktikan. Jika min 19 kali 12 itu hasilnya 228, dan min 19 ditambahkan 12 hasilnya negatif 7. Kalau begitu kita tulis di dalam kurung ini, berarti minus 19 dan positif 12. Kita lihat A nya adalah 1. Kita ganti dengan angka 1. Setelah ini kita percantik menjadi X dikurangi 19 dikali X ditambah 12 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, maka kita dapati nilai X1 sama dengan 19 dan X2 sama dengan minus 12. Bilangan ini atau bilangan caca ini yang diminta itu bilangan positif, jadi yang negatif tidak memenuhi. Berarti kita coba buktikan. Ini langkah yang ketiga. Kita coba buktikan. Bilangan pertama atau B1 saya singkat sama dengan X kan tadi. Bilangan kedua itu sama dengan X min 7. Kita masukkan nilai X yang kita dapati adalah 19. Berarti kita tulis 19. Kemudian untuk bilangan 2 kita tulis 19 dikurangi 7 sama dengan 12. Berarti bilangan pertama dan bilangan kedua yang kita cari adalah 19
dan 12. Sebenarnya ada cara langsungnya. Jika menghadapi soal seperti ini, kalian cukup sampai di sini. Dan jika kalian menemukan angka negatif di sini, X2 misalnya di sini kan negatif. Wah, nggak bisa ini. Selisihnya bukan lagi 7. Tetap bisa. Kita rubah angka negatif ini menjadi positif saja. Jadi X2 sama dengan 12, atau di sini bukan X2, menjadi bilangan kedua sama dengan 12, bilangan pertama sama dengan 19. Langsung, tidak perlu operasi seperti itu. Oke. Ini adalah contoh soal yang pertama. Oke, kita ke soal yang kedua. Lapangan sepak bola memiliki luas 8.800 meter kuadrat dan kelilingnya 380 meter. Panjang dan lebar lapangan tersebut adalah berapa ya? Kita coba. Perlu kita ketahui bahwa lapangan sepak bola itu membentuk persegi panjang. Jadi di sini L, di sini P. Karena kita tahu bahwa bentuknya persegi panjang, kita harus menggunakan rumus persegi panjang. Kenapa? Karena di sini memuat luas dan keliling lapangan itu atau keliling persegi panjang. Jadi luasnya itu sama dengan P kali L. Kelilingnya persegi panjang itu sama dengan 2 dikali P tambah L. Kita hitung yang keliling dulu. Berarti 380 sama dengan 2 kali P tambah L. Kita bisa bagi dengan 2 agar 2 di sini hilang. Menjadi 380 bagi 2, 190 sama dengan 2 bagi 2, 0, berarti P tambah L. Kita cari P-nya itu berapa? Berarti 190. L-nya kita pindah ruas menjadi negatif L. Di sini P. Ternyata P-nya adalah 190 minus L. Sekarang kita operasikan yang rumus luas yang di kiri ini. Luasnya adalah 8.800 sama dengan P-nya tadi kan 190 minus L. Berarti 190 minus L dikalikan L yang di sini. Kita kali masuk menjadi 190 kali L, berarti 190 L dikurangi karena negatif ya, L kali L, berarti L pangkat 2. Di sini 8.800. Sekarang kita perlu mempercantiknya. Kita pindahkan semua ini karena kita harus rubah ke bentuk baku. Ke bentuk baku. Kita harus rubah ke bentuk baku. Nanti kita pindah ruas ini semua ke kiri. Menjadi negatif L kuadrat. Kalau dipindah ruas berarti menjadi L pangkat 2 dikurangi karena ini 190 positif menjadi negatif ditambah 8.800 karena tetap dia nggak pindah-pindah sama dengan 0. Nah, persamaan ini yang akan kita cari. Lanjut, kita pindah. Kita tadi sudah mendapatkan L pangkat 2 dikurangi 190 L ditambah 8.800 sama dengan 0. Kita menggunakan pemfaktoran biasa saja. Berarti seperti ini caranya. AX, karena A nya bernilai 1, jadi kita langsung saja XX. Pembagiannya tidak usah karena A nya 1. Kemudian di sini A dikali C sama dengan 2 bilangan yang akan dikalikan, atau hasilnya harus sama dengan 8.800.
1 kali 8.800. B, dua bilangan yang harus dijumlahkan, berarti hasilnya 190. Berapakah itu? Oke. Negatif 110 dan negatif 80. Negatif 110 dan negatif 80. Apakah benar? Iya, benar. Berarti di sini kita isi dengan angka minus 110 dan minus 80. Sehingga kita dapati nilai X-nya X1 sama dengan 110, X2 sama dengan 100 atau 80. Nah, karena di sini kan variabel L, berarti kita ganti ke bentuk L. L1 sama dengan 110 dan L2 sama dengan 80. Kita sudah dapat nilai L. Kembali lagi ke rumusnya P tadi. P kan sama dengan 190 dikurangi L. Kita coba saja. P1 dengan L yang pertama, berarti 190 dikurangi 110 sama dengan 80. Kemudian P yang kedua, P sama dengan 190 minus L sama dengan P 190 dikurangi L2. Ini L1, ini L2. P2 juga. L2 nya adalah 80. Menghasilkan angka 110. Kita lihat di sini kita dapati P sama dengan 110 dan L sama dengan 80. Yang di sini kita dapati P sama dengan 80 dan L sama dengan 110. Manakah yang membentuk persegi panjang? Jelas yang P sama dengan 110 dan L sama dengan 80. Karena panjang selalu lebih besar daripada lebar, ya. Panjang selalu lebih besar daripada lebar. Berarti ini TM atau tidak memenuhi. Ini TM. Dia TM, tidak memenuhi. Yang memenuhi yang ini. Begitu. Jadi kita sudah dapat panjangnya adalah 110 dan lebarnya adalah 80. Kita tulis jadi panjang lapangan adalah 110 meter dan lebar lapangan 80 meter. Begini, ini jadinya. Jadi seperti itu soal nomor 2. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ketiga atau soal terakhir ya yang Pak Dery bahas. Sebuah papan catur memiliki sisi setengah X ditambah 1 cm, dan setelah diukur ternyata papan catur itu sama dengan luas meja kecil yang memiliki panjang 3/2 X kurang 1 cm dan lebarnya 1/2 X kurang 1 cm. Tentukan panjang sisi persegi tersebut. Ini sebenarnya bukan tentukan panjang sisi ya. Ini tentukan X tersebut. Jadi kita diminta untuk mencari X-nya. Di sini variabelnya sudah menjadi X, kita tidak perlu rubah ke variabel lain. Yang kita perlu lakukan adalah identifikasi. Pertama,
Sebuah papan catur memiliki sisi setengah X plus 1. Papan catur itu bentuknya adalah persegi. Papan catur itu bentuknya persegi. Jadi, karena yang ditanyakan adalah luas, maka memiliki luas S kali S, sisi kali sisi. Kemudian meja kecil yang memiliki, dan ternyata papan catur itu sama dengan luasnya meja kecil yang memiliki panjang dan lebar, berarti bentuknya persegi panjang tapi kecil. Panjang dan lebar 3/2x dikurangi 1 dan lebarnya 1/2x kurangi 1. Luas dari persegi panjang kan P kali L. Kita sudah identifikasi dan dikatakan di sini di soal adalah luas papan catur sama dengan luas meja kecil. Berarti L persegi sama dengan L persegi panjang. Begitu maksudnya. Sehingga kita bisa sama dengankan S kali S sama dengan P kali L. Kalau begitu bisa dikatakan juga 1/2x ditambah 1 dikali S, ini S yang pertama, S yang kedua, 1/2x ditambah 1 sama dengan panjangnya kan 3/2x dikurang 1 dikali 1/2x dikurangi 1. Bisa kita tuliskan seperti ini. Kita pindah slide. Ini kita kalikan sekawan. Ini juga kita kalikan pelangi, sama-sama dikali pelangi. Jadi saya tulis ulang 100 atau setengah X tambah 1 dikalikan setengah X tambah 1 sama dengan 3/2x dikurangi 1 dikali 1/2x dikurangi 1. Nah, kita kali pelangi. Setengah X kali setengah X, setengah kali setengah kan 1/4. X kali X sama dengan X kuadrat. Berarti 1/4 X pangkat 2. Setengah X kali positif 1 berarti 1/2x. Ini tambah positif. 1 kali setengah X berarti plus 1/2x. 1 kali 1 ya plus 1. Sama dengan yang di sini 3/2 kali 1/2 berarti 3/4 X pangkat 2. 3/2 kali min 1 berarti min 3/2 X. Min 1 kali setengah X berarti minus 1/2x. Min 1 kali min 1 berarti positif 1. Kita sederhanakan yang ini, berarti 1/4 X pangkat 2 ditambah setengah tambah setengah kan 1, berarti X ditambah 1 sama dengan 3/4. 3/2 dikurangi lagi 1/2 berarti menjadi 4/2. Min sama min berarti menjadi ditambah, berarti minus 4/2, atau bisa kita katakan 2x ditambah 1. Ini 3/4x pangkat 2. Setelah itu kita pindah luas ke kanan semua atau ke kiri semua menjadi 1/4 x pangkat 2. Kita kumpulkan bersama ini karena sama-sama x pangkat 2. Negatif 3/4 x pangkat 2 karena pindah luas jadi negatif, ditambah x, negatif 2x kita pindah luas menjadi ditambah 2x, 1 positif. Jadi kita plus 1 yang di sini dikurangi 1 yang di seberangnya sama dengan 0. Kita sederhanakan 1/4 dikurangi 3/4 berarti menjadi negatif 2/4 x pangkat 2 ditambah x tambah 2x berarti 3x
ini menjadi 0. Ditambah 0 sama dengan 0. Kita pindah ruas atau pindah slide. Jadi kita ketemukan minus 2/4 X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 0 sama dengan 0. 0 ini tidak perlu ditulis, kita hapus saja. Berarti sisa 2/4 minus 2/4 pangkat 2 ditambah 3X sama dengan 0. Dari sini kita coba kalikan dengan 4. Kita kalikan dengan 4 agar pecahan di sini hilang. Maka menjadi minus 2/4 dikali 4 dari sini, X pangkat 2 ditambah 3 dikali 4, X sama dengan 0. Ini bisa kita coret kan? Berarti sisa min 2X pangkat 2 ditambah 12X sama dengan 0. Untuk menghilangkan negatif, kita kalikan lagi dengan min 1. Berarti 2X pangkat 2 ditambah 12X sama dengan 0. Dengan begini kita bisa faktorkan. Ini memfaktorkannya tidak perlu menggunakan 3 cara itu. Kita bisa saja langsung keluarkan nilai X-nya. Jadi di sini mengandung X pangkat 2. X pangkat 2 itu bisa kita tulis 2X dikali X ditambah 12X sama dengan 0. Kita keluarkan 1X-nya di suku yang pertama. Kemudian kita keluarkan lagi di suku yang kedua. Sehingga menjadi 2X ditambah 12. Karena kita keluarkan kemana? Kita keluarkan keluar kurung. Jadi di sini kita beri X di luarnya kurung itu. Sama dengan 0. Oke. Di sini berarti bisa kita tuliskan bahwa X ini kan sama saja seperti ini. X sama dengan 0 dan atau 2X tambah 12 sama dengan 0. Oke, ada sponsor. Sekarang kita lanjut lagi. 12 ini kita pindahkan ruas ke kanan, berarti menjadi minus 12. Di sini 2X. Maka dia akan menjadi 2X sama dengan min 12. Atau bisa kita tuliskan menjadi X sama dengan min 12 dibagi 2 atau minus 6. Jadi X yang kita cari adalah minus 6. X sama dengan minus 6. Nah, kita temukan X-nya minus 6. Kita tulis jadi di sini. Jadi nilai X adalah minus 6. Oke. Nah, baik teman-teman, itu tadi penjelasan Pak Dery tentang 3 soal permasalahan persamaan kuadrat. Nah, tadi dalam pengerjaan Pak Dery ada salahkan langkah 1. Jadi kalian cek salahnya di mana. Nanti pada saat pertemuan Pak Dery akan coba tanya ke kalian di mana letak kesalahannya Pak Dery. Seperti itu. Yang dapat menjawab nanti mendapat bintang atau nilai tambahan. Begitu. Sampai jumpa di pertemuan tatap muka lagi.
Salam sehat, salam Sanmaru.